Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Helmi Saputra Pratama dengan NIM H1021241015. Hari ini saya akan membahas tentang fungsi transenden. Kita akan bahas pengertiannya, jenis-jenisnya, dan juga contoh soal dari masing-masing jenis agar lebih memahami aplikasinya. Fungsi transenden adalah fungsi yang tidak bisa kita nyatakan sebagai fungsi aljabar. Artinya, kita nggak bisa menyelesaikannya hanya dengan operasi dasar seperti penjumlahan, akar, atau pembagian. Fungsi-fungsi seperti eksponensial, logaritma, trigonometri, dan inverse trigonometri termasuk ke dalam fungsi transenden. Secara umum, fungsi transenden terbagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama, fungsi eksponensial, kedua, fungsi logaritma, ketiga, fungsi trigonometri, dan yang keempat, fungsi inverse trigonometri. Kita akan bahas satu persatu. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang variabelnya berada di pangkat. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan a pangkat x, dengan a lebih besar dari 0 dan bukan 1. Salah satu fungsi eksponensial penting adalah e pangkat x, yang dikenal sebagai eksponensial natural. Beberapa sifat dasar yang perlu diingat antara lain a pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian ada sifat perkalian eksponen dan sifat eksponen negatif. Baik, contohnya seperti ini. Kalau kita punya 2 pangkat X sama dengan 8, kita bisa ubah jadi 8 jadi 2 pangkat 3. Karena basisnya sama, maka pangkatnya juga harus sama. Jadi X sama dengan 3. Fungsi logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponensial. Kalau a pangkat y sama dengan x, maka kita bisa tulis sebagai logaritma basis a dari x sama dengan y. Logaritma natural menggunakan basis e dan ditulis sebagai ln x. Ada juga beberapa sifat penting seperti logaritma perkalian menjadi penjumlahan, logaritma pembagian jadi pengurangan, dan logaritma berpangkat jadi dikali. Contoh soal logaritma. Jika logaritma basis 2 dari x sama dengan 3, maka x adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. Selanjutnya, fungsi trigonometri, yaitu fungsi yang berkaitan dengan sudut pada segitiga. Fungsi-fungsinya meliputi sin, cos, tan, cot, secant, dan cosecant. Salah satu identitas trigonometri dasar yang harus diingat adalah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Dan juga fungsi trigonometri bersifat periodik, artinya akan berulang setiap 360 derajat atau 2 pi radian. Misalnya, kita diminta mencari nilai sin dari pi per 6. Kita tahu bahwa pi per 6 itu sama dengan 30 derajat. Nilai sin 30 derajat adalah 1 per 2. Fungsi inverse trigonometri adalah kebalikan dari fungsi trigonometri. Contohnya, jika sin y sama dengan x, maka y sama dengan arc sin x. Fungsi-fungsi ini penting ketika kita ingin mencari sudut dari nilai perbandingan trigonometri. Contohnya, jika kita punya arc cos 1 per 2, artinya kita mencari sudut berapa yang nilai cosnya adalah setengah. Kita tahu bahwa cos pi per 3 adalah 1 per 2, jadi jawabannya adalah pi per 3. Ya, jadi kesimpulannya, fungsi transenden itu mencakup
beberapa jenis fungsi penting yang sangat berguna dalam matematika maupun ilmu terapan. Masing-masing jenis fungsi memiliki bentuk, sifat, dan cara penyelesaian soal yang berbeda. Pemahaman fungsi transenden sangat penting sebagai dasar untuk materi kalkulus dan matematika lanjut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.